kan? Lu bayangin nggak kalau di musim ini Spurs bisa mengalahkan dua Manchester home and away. Ya itu. Terserah deh, gue peringkat 11-12 di akhir Itu. musim, ya kan? Gue berharap Arsenal menang. Iya, kalau harapan Ya. iya. Ya kalau enggak sih ya udahlah. Ya kan? Iya. Iya gimana Ya, ya? kalau nggak menang berarti kan ya nggak menang gitu kan. Ya gimana lu dah? Hashtagnya udahlah gelap, ya kan? Gelap. Sama kayak yang lagi demo tuh, Iya, iya, gelap. Ini salah nih musim ini. Kalau ini memang menjadi musim terakhirnya dia, ini kayaknya emang menjadi salah yang salah banget untuk dilepas sebenarnya. Menurut gue seperti itu. Di tengah pekan nanti bukan dari Eropa, tapi kita disuguhkan lagi oleh Premier League dari match Eropa week tuh Premier League di Eropa. Ya enggak, maksudnya Liga Eropa, Liga Champions atau itu. Oh, maksudnya dari bukan kompetisi antar klub Eropa. Iya. Oh, ya udah. Lanjut lah lu bukan. Potong terus. Iya, enggak gue kaget bukan dari Eropa, gue pikir mau bahas dari Asia, enggak ada bahan gue. Ya udah, oke. Tengah pekan nanti Premier League bergulir. Premier League bergulir lagi. Rame. Dan ada beberapa match-match yang Menurut kita seru ya. Menurut kita seru dan menurut kita juga agak tricky nih untuk Iya. makanya seru untuk dibahas gitu. Tapi dari laga-laga seru itu, kayaknya laga Chelsea MU nggak perlu dibahas. Chelsea lebih ke Chelsea sih kayaknya nggak perlu dibahas. Nggak, karena Chelsea sama MU sama-sama ngelawan tim degradasi yang sedang, maksudnya di bawah gitu loh. Ya, Tim itu akan promosi. menjadi pembahasan kita di sini di halftime break bersama gue Dev Levi dan kembali berdua bersama Yeay! DJ. Itu tadi kayaknya opening paling lama tuh. Opening paling lama kayaknya. Hah? Iya kan? Itu dipotong. 1 menit kata Salsa. Habis gue sempet kaget tuh, bener Eropa nih kita bahas apaan? Iya kan, bukan di Liga Champions. Oke. Biasanya kan Liga Champions, tapi kali ini Premier League gitu. Pekan ke-26 kelar, Ya, masuk ke pekan 27. ya. Agak padet ya. Lumayan padat Bang Jay karena Iya. di akhir pekan nanti yang bermain itu bukan Premier League tapi FA Cup. Oh, habis tengah pekan ini akhir pekan. Minggu depan iya, Iya. akhir pekan ini. Berarti kalau kita ngobrolin Liverpool, tengah pekan kemarin dia ketemu Aston Villa. Wah, beruntung tuh. Akhir pekan ketemu Manchester City. Iya. Tengah pekan? Ketemu Newcastle. Gila. Belum kelar ujiannya. Emang kalau calon juara tuh diujinya makin keras ya. Keras iya. Tapi gue ngelihat di pekan ke-27 itu, Dev, sorry, kenapa gue nggak ngomongin Chelsea sama MU? Enggak apa-apa. Chelsea dan MU sama-sama main di kandang, Ya. ya kan? Chelsea main di Stamford Bridge, menjamu Southampton. Southampton. Manchester United main di Old Trafford, Hmm. kedatangan Ipswich. Town. Kalau ngelihat klasemennya, ya kan? Ipswich papan doang dong. Iya, maksudnya Ipswich kan papan bawah kan? Iya. Southampton juga papan bawah. Iya. Artinya kalau mereka nggak bisa menang barang 1-0 aja, Heeh. bubar tuh fansnya. Iya kan? Ya kita nggak usah lu bahas di situ lah. Oke. Logikanya harusnya Enzo Maresca dan Ruben Amorim, lu kalau sampai nggak punya strategi bisa ngalahin tim-tim ini, Heeh. Jadiin partai. gua aja. jadiin hashtag lo. Gua jadiin hashtag. Apa tuh? Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Iya kan? Atau jangan-jangan kayak lagi rame demo kemarin. Apa tuh? Gelap. Indonesia gelap jadi makin gelap, iya kan? Era kegelapan buat MU. Oke. Ada tiga laga seru yang gue lihat di pekan ke-27, Dev, Ya. yang melibatkan tim-tim yang memang masih punya potensi untuk juara atau paling nggak Bersaing masuk ya, ke empat besar. masuk ke empat besar. Ada Nottingham Forest menjamu Arsenal ya Ya. di City Ground. Hmm. Ada Tottenham Hotspur Melawan City, Manchester City. Ya. dan Liverpool menghadapi Newcastle. Newcastle United. Gue bukan menepikan laga-laga yang lain ya. Laga-laga yang lain tentu biasanya Premier League banyak menghasilkan kejutan-kejutan. Tapi Betul. kita mungkin fokus ke 3 pertandingan itu. Fokus ya. Ya kan? Mana yang duluan main? Tottenham Manchester City. Yes. Dia bermain di hari Kamis dini hari jam 2:30 waktu Ya. Indonesia bagian barat. Ya. Spurs sedang dalam Tren yang bagus. tren yang baik. Ya. 3 laga terakhir kalau nggak salah ya Ya. di Premier League mereka bisa menang. Hmm. Dan yang kemarin mereka menang 4-1 lawan Ipswich. Ipswich. Pertanyaannya, menjamu Manchester City, mungkinkah Son Heung-min dan kawan-kawan menyempurnakan setelah sebelumnya di paruh pertama mereka menang 4-0 kan di Etihad. Iya, iya, iya. Itu akan menjadi menarik sih. Dan
ini juga Bang DJ apa namanya menjadi pembuktian bagi Spurs itu sendiri bahwa 2 kali berturut-turut dia bisa menaklukkan 2 tim besar yang berasal dari kota Manchester. Setelah MU duluan kan. Iya kemarin kan. Lu bayangin nggak kalau di musim ini Spurs bisa mengalahkan 2 Manchester home and away. Ya itu. Terserah deh, gue peringkat 11-12 di akhir Itu. musim, ya kan? Punya kebanggaan. 2 Manchester tunduk di kaki gue. Iya, dan di atas kertas sebagai klub besar ya, maksudnya termasuk Big Six ya si Tottenham Hotspur gitu maksudnya. Itu sebagai pembuktian dan yang seperti yang lu tadi bilang. Apalagi kalau menangnya clean sheet. Oh ya, apalagi menangnya clean sheet. Berarti Spurs mengikuti Liverpool yang pekan kemarin bisa menang clean sheet. Bisa jadi. 2 pertandingan Iya. menghadapi City. Tapi ini kan cuma ngobrol-ngobrol banyol gini. Gimana caranya Spurs bisa menang? Nggak, kita ngomongin City dulu deh. Oke. City datang ke London, Mm-hmm. ke Tottenham Hotspur Stadium, menghadapi Lily White. Abis kalah sama Liverpool. Iya. Menurut gue, Dev, ya, ada yang menarik atau ada yang hilang sih sebenarnya dari Manchester City musim ini. Antara keyakinan mereka dan gaya bermain mereka yang udah kayaknya basi gitu. Sehingga kayaknya kok dengan mudah, walaupun ini jadi pertanyaan gue, Dev, ya. Kalau kita flashback lagi di awal musim, sebenarnya City kan gak jelek ya. Mereka sempat di awal musim itu setelah mereka menang Community Shield, 13 laga di semua kompetisi mereka nggak menang loh. Nggak kalah. 10 dengan kemenangan. Tapi setelah itu ya termasuk dihajar Spurs 0-4. Sekarang apa yang akan dilakukan Pep Guardiola menghadapi Spurs yang juga lagi haus kemenangan? Spurs yang lagi pengen paling nggak buat klub sebesar ini, buat fansnya, buat fansnya Spurs kan nggak pantas juga ada di kertas kedua. Ya kalau gua melihatnya apa yang akan dilakukan Pep berdasarkan apa yang gua ketahui tentang Pep ya dari yang mungkin gue juga bakal narik flashback juga ke zaman dia di Barcelona, di Bayern Munchen dan mungkin sampai di Manchester City ya. Pep ini apa ya gue bilangnya dan yang gue dapat dari sumber-sumber yang gue dapat juga ya dia nggak punya plan B Bang DJ. Maksudnya dia tapi dia punya plan C. Dia nggak ada plan dari plan A nggak ada plan B, tapi ada plan C, ya kan? Enggak sih, enggak. Lanjut. Iya, gue kalau potong lu kadang-kadang lu jadi gugup sendiri. Sorry. Mau puasa soalnya nih, gue minta maaf dulu deh. Enggak, maksudnya kalau di Barcelona waktu itu karena kita tahu itu satu skuad Barcelona yang paling bagus lah pada masa itu, jadi dia tidak perlu melakukan plan B atau melakukan sebuah perubahan gitu. Jadi ketika dia lawan-lawannya udah tahu bagaimana cara mengalahkan dia, ya dia tidak mengubah sistemnya gitu sama. Dan gue lihat itu terjadi lagi di Pep di beberapa musim belakangan ini juga gitu loh. Jadi masih dalam tren yang sama. Pep menerapkan sistem dia yang pakem itu ya pemainnya yang harus adaptasi dan apa yang akan ditampilkan oleh Pep. Kita juga tahu kapan sih Pep main bertahan gitu atau main mungkin sedikit-sedikit bisa di 1 atau 2 match berubah, tapi pada akhirnya balik lagi ke sistem permainan dia yang seperti kita tahu sekarang. Kalau menurut gue sih gitu, apa yang akan diterapkan nanti ya nggak akan jauh beda sama yang apa yang diterapkan sebelumnya gitu sih Bang Iji. Tapi menghadapi Spurs, ya kan? Kemarin lawan Liverpool, Jeremy Doku, Savinho cuma muter-muter. Nih harus ada yang diperbaikin deh. Bagaimana create chances mereka itu bisa menjadi sebuah boom untuk bisa mengoyak gawang Spurs. Iya. Ya bagaimana ini sih attacking midfield sama pokoknya penyerang Liverpool di luar sayap ya gitu. Masih kayak dia kan biasanya masang 4-2-3-1 lah dengan satu attacking midfield sama striker nih biasanya dia beriringan nih sejajar gitu. Nah, bagaimana sih peran dua pemain ini sama siapa yang ngedukung dari DM-nya gitu loh Bang Diki. Dan gue lihat Doku, Nico Gonzalez sama Savinho itu mereka punya kapasitas untuk untuk mengobrak-abrik, tapi dia nggak tahu tujuannya mau kemana, siapa yang mau dia tuju dia nggak tahu. Nah itu dia maksudnya
kenapa yang harus diberesin menurut gue ya dua pemain ini sih, attacking midfield atau si striker itu. Ngobrolin Nico Gonzalez. Hmm. Waktu laga menghadapi Liverpool, menurut gue dia tuh single pivot sih. Iya kan, maksudnya gue kan pernah bilang juga di sini kayaknya udah ada yang bisa memainkan perannya Rodri, yaitu si Nico Gonzalez, tapi bukan menggantikan. Tapi nggak plek kayak Rodri. Oh ya enggak pasti, Iya, jauh lah. Jauh, iya kan. Ya, Cuma maksudnya untuk mengkontrol apa namanya game atau mengkontrol permainan dari Pep, ya Nico Gonzalez sebenarnya bisa melakukan itu, dan terbukti kan semenjak Nico Gonzalez dipasang di posisi itu kan kita tahu ya, kecuali lawan Real Madrid ya gitu. Ya City memegang kendali permainan. Itu loh maksudnya Bang DJ, tinggal bagaimana pemain yang masuk ke dalam kotak penaltinya aja gitu. Bagaimana dua pemain ini bisa lepas dari semua pemain lawan yang bertahan gitu loh Bang DJ. Itu kan yang jadi PR dari City sekarang. Sekarang kita ngomongin lini pertahanan. Kusanov beberapa kali sudah jadi starter di Liga Champions, dia starter, kemarin menghadapi Liverpool juga starter, menghadapi Newcastle juga starter. Menurut lo ada nggak yang berkembang dari 2-3 pertandingan terakhir Kusanov? Sebenarnya gue suka karakter back kayak Kusanov sebenarnya Bang DJ. Cuman kalau dilihat dia ada karakter kayak apa sih yang lu lihat? Baku hantam. Dia berani benturan. Iya, berani benturan. Cuman mungkin karena usianya masih muda, dia mungkin masih harus banyak belajar timing mungkin ya Bang DJ. Bagaimana timing dia untuk ngambil bola, untuk timing nutup. dia untuk ngejegal pemain, itu mungkin banyak belajar dari situ. Cuman untuk ya mungkin, tapi kalau secara overall apa dia ada peningkatan untuk level City, sorry itu saya enggak. Karena masih buat gue back kayak Husanov ini ya sebenarnya apa ya, lonjakannya terlalu tinggi dari klub asalnya dari Liga Jerman kalau gue nggak salah, datang ke City. Ya, maksudnya kan kalau emang nih anak potensial kan, maksudnya masuk ke klub-klub kayak Brighton dulu atau kayak Brentford dulu baru ya, kesini. Kadang kan emang ada orang yang loncatnya agak tinggi dulu. Nah itu yang menyebabkan si Husanov ini mungkin butuh waktu untuk meningkatkan kualitasnya. Cuman kalau gue pribadi, gue emang suka sama tipe back-back yang suka baku hantam kayak dia gitu. Gila, emang lu hobinya berantem sih lu, gila lu sama fans mana lu terakhir berantem. Tapi ya gitu, ini menurut gue laga ini menurut gue nih laga kan sangat seru. Iya. Melihat karakteristik dua tim, ya kan, yang agak bermain terbuka. Kalau menurut gue ya. Ya kalau gue ngelihat Tottenham Hotspur, lini depannya kan juga lagi oke lah. Ya. Termasuk juga siapa Bernard Johnson yang kemarin bikin brace, Dejan Kulusevski, ya kan. Son Heung-min yang juga semakin hari akhir-akhir inilah dia sebagai kapten dia matang gitu, semakin matang gitu. Iya. Dia tidak lagi berusaha untuk mengeksekusi sendiri, bahkan dia berusaha untuk mencari celah, membuka ruang, dan pada ujungnya bisa memberikan assist yang tinggal enak aja gitu buat temennya nyetak gol. Dan ini sebenarnya menurut gua akan menjadi laga yang sangat menarik. Manchester City tentu tidak mau kecolongan, mereka tidak mau kalah lagi, dan ini akan menjadi salah satu yang ditargetkan oleh Pep Guardiola, mengambil poin sempurna supaya ya 4 besar itu masih aman bagi masih mereka. bisa dia kunci lah ya. Iya. Kalau mempertahankan gelar kan rasanya mustahil ya. Iyalah, 17 poin bedanya ya. Iya, jauh banget udah. Secara matematis bisa sih. Bisa, cuman ya kayaknya ya kayak yang lu bilang di edisi sebelumnya, secara psikologis kayak susah. Kadang-kadang matematika beda sama ilmu psikologi soalnya. Iya. Kan? Kalau menurut gue gitu ya. Sementara Spursnya sendiri ya tren yang sedang streak win menang gini terus ya menurut gue yang harus dijaga. Iya. Termasuk mereka akan mempersiapkan nanti kan ke 16 besar di Europa League. Iya betul. Untuk mencoba ya oke lah kalau gue nggak bisa dapat titel ke Eropa gitu, tiket ke Eropa dari jalur liga kan bonus ya. Paling saingannya MU kan. Iya. Di Europa League kan. MU doang 2 kali. 3 kali kalah musim ini. Iya. Sama Spurs. Iya kan. 2-1. Gokil. Baru kali ini lu keluar lagi nih Bang DJ nih. 2-1. 2-1. Buat yang menang, enggak tahu siapa. Pokoknya buat yang menang 2-1. Oh, lu skornya 2-1. Kalau gue sebut klub, lu kan gue udah bilang sama lu. WhatsApp gue langsung diserbu tuh. Oh iya benar. Iya kan, gue mending gak usah deh. 2-1. Terserah buat yang mana.
Tapi gue punya feeling. Ya kan. Iya. Arsenal. Arsenal taking over. Ini kayaknya yang seru nih ini Bang DJ nih. Apa namanya? Arsenal yang lagi diuji tentang apa namanya? Kelayakannya. Gak layak kan, kemarin bilang kita gak layak deh. Menaruh harapan di Arsenal kayaknya. Di mana Arsenal kondisinya lagi ditempa oleh krisisnya lini depannya dia. Ditambah Nottingham Forest juga kayaknya harus bereaksi juga atas kekalahan dia dari Newcastle di match week sebelumnya Bang DJ. Iya. Makanya ini laga seru juga. Laga yang boleh jadi dibilang tajuknya adalah momen untuk bangkit. Untuk Nottingham Forest atau untuk dua-duanya? Dua-duanya. Oh iya benar. Ya, Bener deh. tetap doanya kan, ya Allah, kalau kau izinkan aku juara, licinkan jalannya. Licinkan jalan Liverpool, tapi bukannya licin maksudnya kepleset gitu. Ya kan? Jangan licinkan jalan benar-benar licin ya. Ngerti enggak? Saya licin kepleset Liverpoolnya kan, sama Newcastle ya kan. Tapi ya dia juga harus bisa menang di kandang Nottingham Forest. Tapi yang tadi lo bilang, ya ini nggak akan mudah. Nuno Espirito Santo pasti akan mencambuk semua pemainnya kan. Lupakan kekalahan kita di St. James Park, ya kan. Kita bikin lagi euforia kemenangan. Nggak peduli Meriam London yang datang. Iya. Ya kan. Chris Wood kalau kemarin dia sempat absen nyetak gol, ya ini kalau lini pertahanannya Arsenal lengah lagi kemarin ya. Iya kan? Tiba-tiba di crossing kayak kemarin Jarrod Bowen. Nggak ada yang jaga kan Jarrod Bowen kemarin tuh kan? Di los begitu aja iya, sama Gabriel sama Declan Rice itu. Chris Wood dia nyetak golnya simpel-simpel. Iya. Nyundul juga cuma flashing. Nendang juga flashing. Abang kita itu ya. Iya kan? Hati-hati David Raya. Iya nih. Jangan-jangan Raya mesti diistirahatin. Bukan siapa lagi kiper keduanya juga Arsenal kayaknya Nggak ada. Ada kan? Ada, cuman maksudnya nggak tahu. Kalau dulu kan masih ada Ramsdale atau ada siapa. Sekarang kan nggak tahu. Nah tapi yang tadi Dave, Arsenal kalau mau menang gimana? Strikernya nggak ada. Dan juga kita udah nggak lihat ya Bang DJ, maksudnya dulu kan beberapa di 2024 akhir lah itu kan salah satu senjata Arsenal ketika lini depan yang nggak works itu kan set piece ya. Dan kita udah nggak ngeliat lagi kan. Pojok. Iya, sepak pojok. Iya biasa kalau hal-hal yang kayak gitu kan langsung ketangkep dong. Maksudnya oh ya deh. Kebaca gitu. Kebaca. Iya kan? Ya maksud gua agak disayangkan aja sih, maksudnya ya memang itu nggak bukan bisa. Mereka nggak usaha terus loh bro. Kalau dapat sepak pojok mereka tetap berusaha untuk memaksimalkan itu. Iya sih, cuman jadi sayang aja yang dulu biasanya apa namanya gol dari corner atau gol dari free kick gitu, tapi sekarang ketika justru momennya kan sekarang gitu loh, apa namanya bumbu-bumbu seperti gol-gol dari free kick atau dari set piece itu dibutuhkan malah nggak kunjung datang gitu loh Bang DJ. Ya tapi mereka emang harusnya usaha banget ya. Gue sebenarnya nggak ngerti juga dengan pemain-pemain Arsenal yang ada ya, dengan tidak adanya pemain depan yang lagi cedera. Sebenarnya kan menjadi peluang bagi lini kedua untuk bisa berkontribusi melalui gol-golnya kan. Leandro Trossard juga udah lama kita nggak lihat dia optimal gitu kan. Ya semua harus bisa nyetak gol sekarang Arsenal, termasuk David Raya kalau memang bisa nyetak gol deh. Iya kan? Arsenal butuh itu masalahnya. Iya. Hadapi Nottingham Forest. Kalau mereka nggak menang, Dave, ya tambah jauh aja. Dan peluang terbuka mungkin bisa ring kedua sekarang mau DJ kalau dia nggak bisa jadi menang. Persaingan kan. Sekarang selisihnya berapa sama Nottingham Forest? 6 poin. 6 poin kan. Jadi kalau Nottingham Forest menang sisa 3 poin. Iya, jadi terbuka malah sampai ring kedua nih. Iya, hati-hati lu main di hutan. Oh iya benar. Ini mainnya di hutan kan? Di hutan. Iya, hati-hati. Mau kata lu meriam kek. Iya. Betul. Tapi gue pengen nanya sih, fans Arsenal tuh kira-kira sekarang situasi kebatinannya kayak apa ya? Gue ada sih beberapa teman fans Arsenal juga gitu. Udah mulai ini apa namanya mencak-mencak lah gitu. Mencak-mencak gimana? Apa namanya udah mulai sekarang jangan naruh harapan lagi ya, gitu-gitulah. ke Arsenal atau ke Arteta gitu. Itu kayak cewek-cewek kalau lagi lihat cowok ganteng gitu dikasih hai tapi ya Allah. Hah? Iya kurang lebih yang gue temuin ya beberapa temen gue fans Arsenal ya kurang lebih gitu. 21 tahun frustrasi lah mereka. Iya frustasi gue lihat. Kalau sampai musim ini terjadi lagi 3 musim berturut-turut udah di rank 2 aja itu Bang DJ. Kebanggaan tersendiri ya.
Kemarin soalnya Arsenal lagi bangga tuh gara-gara undian Liga Champions. Liga Champions, ya. Alhamdulillah kita nggak segrup sama Bayern Munchen. Bisa ke final kita ini. Ketemu Madrid lu ayo rasain aja lu. Ya kan? Iya. Tapi skornya Arsenal Forest menurut lo gimana? Gak usah skor deh, siapa yang menang? Gue Forest sih Bang DJ jujur ya. Lo Forest ya? Iya. Biar kata Forest mainnya ngelihat lawan Newcastle cukup ngasal ya, tapi apa namanya ya, Nottingham Forest setidaknya dia bisa lah mempersulit tim-tim besar lah. Apalagi kondisinya Arsenal nih lagi susah untuk cetak gol, dan itu bisa dimanfaatkan, harusnya sih bisa dimanfaatkan sama Nottingham Forest gitu. Skor-skor tipis gue lebih ke Nottingham sih Bang DJ kali ini. Gue berharap Arsenal menang. Iya kalau harapan ya Iya. iya. Ya kalau enggak sih ya udahlah. Ya kan? Iya. Iya gimana Ya, ya? kalau nggak menang berarti kan ya nggak menang gitu kan. Ya gimana lu dah? Hashtagnya udahlah gelap, ya kan? Gelap. Sama kayak yang lagi demo tuh, Iya, iya, gelap, ya kan? Satu match lagi nih Bang DJ. Satu match lagi Liverpool Newcastle United. Iya. Kita masih inget dong game pertama di St James Park 3-3 sih kali. Oh iya. Name waktu itu. Skor. Pertanyaannya bisa terulang lagi nggak? Dua-duanya datang ke pekan ke-27 sama-sama menang. Iya. Yang satu menang lawan Nottingham Forest, bukan lawan gampang. Hasilnya juga nggak dengan gampang diperoleh. Iya. Yang satu luar biasa, ngalahin City 2-0. Mainnya di Anfield. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Muhammad Salah ini menurut gua kembali menjadi sosok yang sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat berkontribusi untuk Liverpool. Iya. Sekarang kalau nggak salah dia sudah 25 gol, Dev. 25 Mas. Udah 25 gol. Dan kalau gua nggak salah, ini menjadikan ukiran gol terbanyak kedua sejauh ini. Setelah dia musim pertama dia bisa cetak 32 gol. Oh iya 32 gol. Waktu itu dia cetak 32 gol, 10 assist bahkan. Kalau musim ini dia udah 25 gol, 16 assist. Artinya ya peran Mo Salah ini luar biasa bagi Liverpool. Ya. Lepas gua nggak tahu kalau musim ini berakhir Mo Salah hengkang, gua nggak ngerti deh. Tapi yang mau gue bilang highlightnya, bagi seorang Eddie Howe, kalau lu nggak bisa isolir Muhammad Salah, menurut gue sih Newcastle akan kelar dalam laga ini. Iya sih. Liverpool tuh bukan tim yang beberapa pertandingan terakhir tuh mesti cetak 3-4 gol menang. Enggak Dia cukup 1-2 gol. 2 gol. Arne Slot kan game plan-nya luar biasa. Kalau lu udah unggul 2-0 dia bisa tuh membiarkan lawan main terbuka. Dan emang pertahanannya bagus banget kan Bang DJ. Bertahan lebih rapat. Sesekali serangan balik. Ya kemarin waktu lawan City juga sempat hampir tuh yang kecolong tuh Dominic Szoboszlai. Ya sayang aja nggak bisa. Iya. Nah ini yang hati-hati Eddie Howe untuk melihat strategi yang akan diturunkan Arne Slot. Iya. Yang menariknya itu tadi, melihat Alexander Isak, Jacob Murphy, Anthony Gordon, terus si Bruno Guimaraes. Jangan-jangan Slot akan membiarkan pemain-pemain Newcastle menghabiskan semua energi mereka, tapi mereka akan bertahan dengan cukup baik menahan itu. Iya. Ingat loh, Salah punya kecepatan. Kecepatan. Iya kan? Iya. McAllister di tengah juga bisa menjadi sumbu yang sangat baik. Dominic Szoboszlai. Siapapun yang diturunin. Iya, siapapun diturunin, Curtis Jones itu juga oke-oke juga. Kemarin lawan Newcastle United dia nggak nurunin Darwin Nunez loh. Iya. Lawan City. Manchester City, lawan Manchester City. Jangan-jangan besok Bisa diturunin. dia jadi kartu as. Tapi sekali lagi menurut gue perannya Muhammad Salah. Ini Salah nih musim ini, kalau ini memang menjadi musim terakhirnya dia, ini kayaknya emang menjadi salah yang salah banget untuk dilepas sebenarnya. Ya, menurut gue seperti itu. Kalau lu ngelihatnya seperti apa? Iya setuju Bang DJ, maksudnya Newcastle yang perlu lebih berhati-hati ya gitu. Maksudnya ya sekuat City aja gitu loh, maksudnya backnya tuh bisa diotak-atik sama satu serangan balik aja gitu loh Bang DJ. Beberapa kali serangan balik juga kan
City backnya kan cukup ketar-ketir, bahkan sempat kecolongan 1 gol Curtis Jones tuh yang dianulir kan kemarin Iya, karena dia offset. offside. Iya. Offside sih itu. Tapi ya maksud gua itulah maksudnya Newcastle harus lebih ekstra hati-hati gitu loh Bang DJ dalam menyerang maupun dalam bertahan gitu. Karena ya melawan City kemarin menjadi membuat gue lebih yakin bahwa ya memang Liverpool walaupun permainannya dia cukup dalam, tapi memang kualitas bertahan dia memang benar-benar bagus gitu loh. Dan walaupun dia menerapkan apa namanya, mungkin gue nggak tahu bisa dibilang negatif football atau enggak gitu, tapi negatif football pun yang diterapkan oleh Arne Slot di Liverpool ini ya works dengan baik juga. Oh enggak lah, itu bukan negatif football, itu strategi kok murni. Iya, maksudnya kan Liverpool kan kita tahu bermainnya cukup beberapa kali di satu babak cukup dalam dan cukup bertahan. Mereka memainkan tempo yang cukup baik. Iya gitu maksudnya. Jadi secara emosional pemain lawan tuh dipancing. Tapi bukan berarti Liverpool tidak ada celah loh. Kalau gue ngelihat gaya main menghadapi Manchester City, Trent Alexander-Arnold tuh kemarin tuh berapa kali sebenarnya gagal dengan Doku ya berduel. Karena artinya maksud gue kiri kanan tuh Anthony Gordon dan Jacob Murphy itu juga punya kecepatan tersendiri yang bisa fatal kalau Liverpool nggak hati-hati. Skor 3-3 di laga pertama itu menjadi acuan. Iya. Ya kan? Tapi ya gue sih bilang ya kalau nggak ada aral melintang sih harusnya Liverpool. Iya, harusnya Liverpool. Ya kan? Gue juga sama sih. Pekan yang karena mereka kan optimal, karena kalau lu tadi bilang akhir pekan di FA Cup, mereka juga udah gak ada kepentingan di FA Cup. Liverpool udah tersingkir ya? Oh iya, udah tersingkir nih bener. Iya, makanya mereka kan fight habis di situ. Iya. MU sama City ya. Nah, cuma emang jarak pertandingan ini loh, Dev, dari Aston Villa, kemudian Manchester City dan Newcastle United ini yang mungkin gue nggak tahu ya rotasi pemainnya seperti apa. Tapi kayaknya kalau ngelihat starting 11-nya ya bakal itu aja. Starting 11 mungkin bakal itu. Paling ngerubah antara Luis Diaz, Cody Gakpo di situ aja. Mungkin ya gitu. Tapi kalau ngeliat dari beberapa match terakhir ya Liverpool ketika unggul, ya beberapa pemainnya diganti, masukin Endo, terus juga masukin Nunes, atau masukin Tsimikas gitu ya, paling kayak gitulah. Ya makanya lah. Ya tengah pekan yang bergelora di tanah Inggris, ada laga-laga yang lain juga. Tapi ya sebenarnya itu tadi yang gue bilang. Iya. 3 laga yang menurut gue laga seru ya. Arsenal Nottingham Forest, Newcastle United Liverpool, dan Tottenham Hotspur Manchester City. Ya kan. Kalau Chelsea dan MU ya udahlah. Ya fansnya harusnya 3 poin lah. Hah? Iya. Kalau sampai enggak, karena tadi gue bilang kalau sampai enggak kabur aja dulu ke gua. Iya kan? Kalau sampai enggak jadiin partai ya itu klub. Jadi itu ya bahasan kita tengah pekan ini ya. Ya. Jangan lupa keseruan Premier League dan obrolan-obrolan kita di halftime break. Jangan lupa komen. Betul. Ya. Dan nanti di edisi selanjutnya mungkin karena di akhir pekan FA Cup, kalau misalkan nanti kita ada kesempatan buat bahas liga lain lah. Bahas liga lain. Kayak Inter Milan yang lagi dingin di puncak. Betul. Dan kayaknya di akhir pekan nanti Inter Milan akan menghadapi Napoli kayaknya Bang DJ. Katanya sih gitu. Iya kan? Berarti laga seru dong. Iya. Kalau menang 4 poin jaraknya. 4 poin, iya. Kalau menang. Oke, nanti kita lihat aja akan ada pembahasan lagi di Halftime Break. So, saya terus di Halftime Break guys. Thank you guys. Bye bye. Thank you. Dah.